Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan mengenai materi komposit sandwich yang didukung oleh beberapa jurnal dengan jurnal dengan status Q 3 minimal. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Prof. Ari untuk mempresentasikan materi ini. Nama saya Agung Pratnyana dengan nomor 20819110006. Untuk latar belakang penelitian, untuk latar belakang dari makalah ini, presentasi ini, itu adalah menghemat energi atau mengurangi dari konsumsi energi adalah salah satu dari rekayasa engineering, di mana inovasi di bidang material menawarkan peluang untuk menghasilkan struktur yang lebih kuat dan ringan, sehingga akan dapat juga mempermudah atau mengurangi penggunaan energi tersebut. Di antara bahan yang paling populer saat ini untuk melakukan tujuan dari hal ini adalah dengan menggunakan bahan komposit. Sifat yang sangat signifikan dari material komposit itu sendiri adalah mempunyai kekuatan yang tinggi sampai density yang rendah, sehingga banyak sekali material komposit yang digunakan untuk aplikasi komponen yang penting pada bidang penerbangan dan industri luar angkasa. Saat ini sudah 50% dari pesawat terbang yang sudah terdiri dari bahan komposit. Seperti kita lihat pada gambar di bawah ini, hampir dari semua komponen yang ada di pesawat itu terbuat dari advanced composite. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa lihat dari grafik material ini, komposit hampir sama, mempunyai sifat sama dengan metal yang mana merupakan komposisi material yang sangat kuat, hampir memiliki properties yang sama, di mana dengan kita menggunakan komposit itu akan dapat juga mempengaruhi dari berat material tersebut, di mana kita dapat kekuatan seperti metal, tetapi untuk beratnya bisa lebih ringan, seperti itu. Pertama-tama, apa sandwich komposit itu? Komposit sandwich itu adalah komposit material yang dibuat dari minimal 2 atau lebih lapisan unsur material dengan sifat kimia atau fisik yang secara signifikan berbeda, dan ketika digabungkan dan dibentuk, struktur keseluruhan memiliki karakteristik yang berbeda dari komponen-komponen penyusunnya. Komposit sandwich adalah kelas spesial dari material komposit, di mana fabrikasi oleh 2 lapisan bisa jadi tipis, kuat, dan kaku sampai ringan. Itu ditambahkan dengan core inti dari komposit tersebut biasanya relatif tebal dengan perekat untuk memperkuat antara lapisan tipis dan core-nya itu sendiri. Bisa kita lihat pada grafik, pada gambar ilustrasi di sebelah kanan. Bagian atasnya itu adalah skin-nya, yang di bagian tengah itu adalah core-nya, sehingga core ini berada di antara lapisan skin dengan ditambahkan adanya perekat untuk memperkuat adanya ikatan antara skin dan core. Konstruksi sandwich memiliki kekakuan yang tinggi, kekuatan bending tinggi, dan lain-lain, sehingga komposit sandwich komponen memperoleh performa struktur yang sama dengan konvensional material, hanya saja lebih ringan. Apa sih sebenarnya keuntungan dari sandwich komposit itu? Salah satunya adalah dapat mengurangi berat, itu memberikan sifat mekanik yang baik dengan berat yang lebih ringan daripada bahan seperti baja. Contohnya saja untuk example sandwichnya itu beratnya 4,3, untuk example steelnya itu beratnya 39 kilo. Tetapi properties yang sama hampir sama. Untuk sifat-sifat lainnya seperti defleksi bahkan hampir sama. Untuk safety faktornya sendiri itu lebih tinggi, sehingga lebih unggul dibandingkan material steel. Untuk meningkatkan strength, dengan kriteria untuk defleksi, mengurangi berat hampir 90% dengan sandwich struktur seperti ilustrasi yang ada di atas. Dan umumnya untuk sandwich komposit sendiri, properties yang bisa kita capai adalah kekakuan yang baik, sehingga dapat memberikan flexural yang baik, kekuatan tekan dan tarik yang baik, ketahanan impact, ketahanan lingkungan, dan ketahanan haus.
Untuk desain flexibility-nya, kita dapat mendesain material komposit itu sendiri bisa menjadi kuat dan ringan, yang mana sangat penting untuk aplikasi yang memerlukan material dengan kekuatan tinggi dengan berat yang rendah atau ringan. Untuk ketahanan korosi, komposit dapat bertahan dalam cuaca buruk dan bahan kimia yang kuat atau keras. Kedua non-magnetik itu tidak terdiri dari material metal sehingga tidak magnet dan dapat digunakan pada sekitar alat elektronik yang sensitif. Lalu low thermal conductivity menjadi insulator yang sangat baik, tidak mudah dingin, panas, bisa digunakan sebagai pintu, panel, jendela yang memerlukan pelindungan dari kaca. Sound insulation, low water absorption is mudah untuk difabrikasi, absorpsi rendah untuk air, dan baik untuk digunakan isolasi suara. Untuk mendukung dari materi komposit sandwich itu sendiri, saya ambil beberapa penelitian-penelitian artikel ilmiah dari jurnal komposit Part B, di mana status Q-nya sudah Q1 sejak tahun 2009. Di sini saya mengambil 3 penelitian tentang komposit, yaitu untuk jurnal pertama itu dari penelitian Yongyang pada tahun 2016, di mana dia menggunakan layer facet, lalu core-nya itu sarang lebah dengan tujuannya untuk sifat akustik. Hasilnya dapat memperbaiki sifat sound transmission loss menjadi lebih jenis saat frekuensi di bawah 4,5 Hz. Untuk jurnal nomor 2, Diogo Pereira pada tahun 2017, dia menggunakan layernya glass fiber dengan core-nya bervariasi IPS, PET, CA, dan stone wool. Tujuannya adalah ketahanan terhadap api untuk variasi core. Dengan hasilnya, CA menunjukkan laju dekomposisi thermal terendah dan dapat menahan paparan api. Untuk jurnal 3, Taikyu Liu pada tahun 2017, glass fiber, plastik, dan carbon fiber sebagai layer, untuk core-nya coconut isocarb. Tujuannya adalah energy absorption. Dengan hasil 1 joule per gram untuk layer glass fiber plastik, dan untuk layer carbon fibernya didapatkan 0,9 joule per gram untuk energi absorptionnya. Ini untuk artikel ilmiah pertama dengan judul Acoustic Properties of Glass Fiber Assembly with Honeycomb Sandwich Panel. Sebagai autornya Yongyang, Bin Li, Zhao Feng Chen, Nishui Zhou Chen. Di sini terdiri dari 3 layer facet, membran, dan sebagai core-nya itu honeycomb. Membran dan facet diikat pada kedua sisi core seperti gambar pada A. Membran yang digunakan adalah latex rubber dengan ketebalan 0,2 mm. Honeycomb terdiri dari aramid fiber sheet dan density-nya 1380 kg per meter kubik, di mana dimensinya T-nya 0,07 mm, I-nya 3,65 mm, H-nya 2,25 mm, dengan sudut theta 30 derajat seperti pada gambar B dan C. Untuk glass fiber dirakit dengan diameter dan isian serat yang berbeda. Bentuk diisi ke setiap sel unit sandwich honeycomb seperti yang ditunjukkan pada gambar A, D. A sampai D. Perakitan glass fiber dengan lapisan udara ditunjukkan pada gambar E dan F. Berat glass fiber dan diameter rakitan dalam setiap sel satuan adalah 0,004 gram dan 1,5 mm masing-masing. Untuk hasilnya, ini menunjukkan sound transmission loss-nya STL honeycomb sandwich panel tanpa glass fiber memiliki nilai STL terendah. Bisa lihat grafik yang berwarna hitam. Dan B-nya untuk random rakitan glass fiber resonansi pertama 1000 Hz
di awal sini sampel menurun dengan mengecilnya diameter. Dan pada resonansi kedua pada 2000 Hz kembali pada kondisi yang baik. Glass fiber rakitan memiliki good flexibility material beradaptasi terhadap perubahan resonansi frekuensi honeycomb sandwich panel. Untuk grafik berikutnya, ini menunjukkan sound transmission loss STL honeycomb sandwich panel dengan isian bentuk yang berbeda. Untuk grafik A, sampel dengan random lebih baik dibandingkan fiber ball. Ya, warna biru ini adalah random. Untuk yang warna hijau, dia menggunakan fiber ball. Untuk yang B, sekitar 1500 Hz antara puncak pertama dengan puncak kedua menurun karena banyak adanya interkoneksi pori antar fiber ball. Itu akan kondisinya membaik ketika berada pada 4000 sampai 6300 frekuensi Hz. Fiber material akan sangat baik untuk memiliki sound absorption pada frekuensi di tengah-tengah atau frekuensi tinggi. Seperti ini, kita lihat dia memiliki absorption yang sangat baik dibandingkan pada frekuensi rendah masih tidak stabil. Untuk yang A, semakin tinggi jumlah air layernya akan mendapatkan jumlah refleksi besar pada batas, mengarah pada jalur suara yang lebih panjang di bahan penyerap dan karena itu lebih banyak penyerapan absorption yang terjadi. Pada frekuensi tinggi fiber material menyerap energi suara. Untuk yang grafik B menunjukkan air layer menunjukkan pengaruh sound absorption coefficient SACS memperlihatkan adanya fluktuasi air inset di dalam lubang dianalogikan seperti mechanical spring. Untuk grafik berikutnya, glass fiber rakitan lebih baik untuk memperbaiki STL pada frekuensi rendah. Meningkatnya fiber content menghasilkan banyak berat fiber per unitnya, sehingga meningkatkan fiber content dan juga mempengaruhi meningkatnya STL itu sendiri. Untuk yang B, meningkatnya konten glass fiber merubah resonansi frekuensi honeycomb sandwich panel. Sehingga kesimpulan yang kita dapat pada partikel ilmiah nomor 1, glass fiber rakitan dengan perbedaan diameter dan bentuk random dan fiber ball yang dimasukkan ke dalam honeycomb mendapatkan hasil yang baik dari sifat akustik strukturnya. Random glass fiber rakitan dapat mengimprove sifat isolasi suara secara efisien. Meningkatnya konten fiber juga mengimprove STL dari honeycomb sandwich panel. Meskipun begitu, di bawah ketebalan total lapisan udara yang sama meningkatkan jumlah lapisan udara yang meningkatkan resonansi frekuensi honeycomb sandwich panel itu sendiri. Selanjutnya kita ke artikel ilmiah nomor 2, di mana judulnya adalah Fire Performance of Sandwich Wall Assemblies, dengan autornya Diego Pereira. Di mana material yang digunakan sebagai core-nya adalah bervariasi, bisa kita lihat pada tabel, dan ilustrasinya seperti pada gambar di sebelah kanan, ada 6 burner, dan ini ada papan yang nantinya akan di composite sandwichkan dengan core sebagai yang ada di tabel. Dengan ilustrasi penempatan termokapelnya seperti ilustrasi di bawah. Tujuan dari penelitian ini mengembangkan sandwich panel dengan ketahanan api lebih dari 60 menit. Ini adalah hasil penelitian di mana uji dekomposisi yang dilakukan memungkinkan penentuan nilai thermal suhu dekomposisi lebih tinggi dari 85 derajat untuk inti busa IPS, 210 derajat Celcius untuk inti CA, cork agglomerate, dan 250 derajat Celcius untuk inti busa PET, dan lain sebagainya. Dari grafik di bawah ini dapat dijelaskan bahwa papan yang dirakitkan dengan CA, cork agglomerate, temperatur dari permukaan yang terekspos TE, dari material tahan api sampel PC
PCA-FG hanya mencapai temperatur TE dari spesimen bukan tahan api PCA setelah 55 menit terekspos pada gambar figur 3. Fakta ini membuktikan bahwa tahan api yang disediakan 12 mm FG tidak mempengaruhi ketahanan api dari klasifikasi 80 mm tebal CA core sandwich. Sampel PCA pembacaan suhu termokabel TE dan TC setelah 60 menit terpapar api serupa seperti gambar figur nomor 4. Dari grafik ini kita bisa lihat ini adalah ISO-nya, standar yang seharusnya kita dapatkan. Dari standar ISO ini kita bisa melihat bahwa PCA dan PCA-FG lah yang memiliki ketahanan hingga 55 menit. Dan ini juga sebanding seperti gambar di figur 4, core temperatur di bagian dinding rakitan. Untuk ketahanan api yang tertinggi dicapai oleh PCA dan PCA-FG di dinding rakitan. Kedua rakitan ini diklasifikasikan sebagai ketahanan E14EI45 dengan perawatan yang tepat dari sambungan EI60. Ini klasifikasi tinggi ini terkait dengan low thermal dekomposisi dari CA karena arang dari permukaan yang terbuka atau yang terbakar itu akan juga membantu dalam menghambat perambatan panas. Bisa dapat kita lihat di sini PCA dan PCA-FG waktunya sangat lama. Dan ini juga bisa kita lihat dari beratnya sangat ringan. Sehingga sangat cocok digunakan dengan kekuatan tahan api tetapi tidak memiliki berat yang sangat tinggi, melainkan sangat ringan. Kesimpulannya, panel sandwich ringan cocok untuk aplikasi bangunan sebagai dinding non-bantalan beban. Mempertimbangkan paparan api menurut standar IN 1351-2 dari sudut pandang tahan api. Reaksi terhadap klasifikasi api tidak dibahas dalam makalah ini. Ketahanan api dari dinding sandwich rakitan sangat erat kaitannya dengan sifat material inti, terutama termal, suhu dekomposisi, dan laju dekomposisi. Dari bahan inti yang diuji, coke aglomerate terbukti paling efektif dalam mencapai tinggi ketahanan api. Seperti disebutkan, laju dekomposisi lambat yang disajikan oleh inti CA disebabkan oleh lapisan hangus yang memperlambat proses pembakaran dan oleh karena itu meningkatkan ketahanan dinding terhadap api majelis. Faktanya, CA berkinerja sangat baik di bawah paparan api yang membuat tahan api. Papan Gibson pada permukaan yang terbuka tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketahanan api di perakitan dinding. Itu artikel Limeno 3 dengan judul Energy Absorption Characteristic of Sandwich Structure with Composite Sheet and Bio-Coconut Core. Jadi materialnya yang digunakan adalah, ini bertujuan untuk mengetahui new advance dari biocomposite sandwich, yaitu glass fiber dan carbon fiber dengan core-nya adalah bio-coconut. Skin sheet dari sandwich struktur terbuat dari carbon fiber reinforced composite, yang B adalah glass fiber reinforced plastic dengan dimensinya 60 x 60 x 1 mili. Setelah inti dan lembaran mesocrab diproses sempurna, 2 lembar direkatkan ke dua sisi berlawanan dari satu inti mesocrab dengan menggunakan perekat resin epoksi. Kelembaban inti mesocrab dapat menurunkan sifat mekanik material. Oleh karena itu, spesimen adalah disimpan dengan keterikatan selama 1 atau 2 hari setelah perekat terikat. Kemudian mereka ditinggalkan secara alami dikeringkan dalam suhu kamar selama 5 hari. Ini adalah kurva perpindahan gaya struktur komposit mesocrab kelapa di bawah kompresi diperoleh dengan mengumpulkan data uji F. Dari sudut pandang makro, modalitas transformatif dari kedua karbon struktur komposit panel serat dan struktur komposit panel serat gelas secara kasar dibagi menjadi 4 kelas, yaitu retak perekat,
infeksi serat, putus serat, dan hancur total. Spesimen mikroskopis dibuat dari mesokap kelapa alami setelah selesai proses pengeringan dan ditempatkan di bawah mikroskop yang kuat. Kemudian mikrostrukturnya didapati seperti dilihat pada gambar 9. Serabut mesokap kelapa di bawah keadaan aslinya secara teratur disusun sepanjang arah aksial. Seperti yang dilihat dari tampilan di samping. Dari tampilan aksial dapat diamati setiap serabut kelapa yang tertutup rapat dengan serabut metrik mesokap berfungsi sebagai struktur yang diperkuat secara tetap. Setelah menyelesaikan uji kompresi kuasi statis pada beban aksial, mesokap kelapa yang telah dikompresi diolah menjadi mikroskopis spesimen dan mereka ditempatkan di bawah mikroskop yang kuat untuk mengamati perubahan struktur internal struktur mikro serat mesokap kelapa dan masih ditunjukkan pada gambar 10. Yang adalah uji bending 3 point dengan menggunakan alat TFE 106. Untuk yang gambar B inilah grafik di mana untuk spesimen GB1 hasilnya seperti ini. Itu menunjukkan umpan balik yang cepat ketika mengalami pembebanan luar. Gaya awal menyajikan perkiraan naik linear. Setelah mencapai titik puncak itu berubah menjadi periode penurunan yang lembut disebabkan oleh fenomena deguming di daerah kecil. Perpindahan gaya menunjukkan penurunan yang tajam, kemudian pergi ke kondisi stabil menuruni anak berikutnya lagi hingga akhir pengujian. Ini grafik bersatu GB1 ini. Serat sandwich balok dibagi di bagian tengah dipompa keluar atau rusak seperti ditunjukkan pada gambar 14B. Yang disarankan bahwa serat spesimen GB1 memainkan peran yang lebih besar dalam proses ketahanan terhadap tekukan deformasi. Untuk spesimen GB2, dan di sini GB2 yang warna perubahan gaya beban lebih stabil dibanding yang lain spesimen. Tidak ada kerusakan atau sobekan yang jelas dalam keseluruhan proses. Karena jumlahnya lebih sedikit, kandungan serat itu tidak cukup untuk menahan gaya lentur. Kekuatan puncak spesimen GB2 adalah yang terkecil. Untuk spesimen GB3 dan GB4, GB3, GB4, alasan kerusakannya disebabkan oleh robek pada unit matrik laminasi. Dan untuk spesimen GB5, spesimen tidak bisa menahan beban besar dalam proses uji lentur yang disebabkan oleh kurangnya ikatan perekat. Ini dapat menunjukkan bahwa perekat sangat penting untuk memastikan proses deformasi yang stabil balok sandwich. Sehingga yang kita dapat kesimpulannya adalah bahan alami dan buatan komposit dipilih untuk membuat jenis baru struktur sandwich komposit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur sandwich komposit ini mesokap dengan lembaran komposit yang diperkuat serat karbon dan lembaran plastik yang diperkuat serat kaca memiliki banyak hal kemampuan menyerap energi yang lebih baik dibandingkan dengan struktur sandwich sarang lebah logam dan logam struktur sandwich bergelombang. Struktur sandwich ini mesokap kelapa memiliki biaya rendah, terbarukan, ringan, karakteristik dibandingkan dengan beberapa struktur yang ada. Ini menunjukkan mekanik yang sangat baik sifat dari beberapa struktur sandwich logam. Aplikasi biologi secara besar bahkan akan bermanfaat bagi lingkungan kita. Ini terima kasih atas kesempatannya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada masukan dari Prof. Ari, dipersilakan untuk membuat materi presentasi ini menjadi lebih baik. Dan mohon maaf untuk dari videonya mungkin agak terang karena di luar untuk mencari sinyal yang lebih baik. Dan terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian.